wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Ibnu Qudamah rahimallahu taala, "Tsumma yaghsilu rijlaihi ila al-ka'baini thalatha." Sudah itu? Kemudian dia mencuci kedua kakinya sampai ke mata kakinya 3 kali. Ini mencuci kaki sampai ke mata kaki, sepakat para ulama bahwa dia adalah rukun wudu. Dia adalah apa? Rukun wudu, tidak ada silang pendapat akan rukunnya. Karena dalil dari Al-Quran sangat jelas. Demikian pula hadits Nabi SAW sangat banyak. Di antara Al-Quran adalah firman Allah, wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki kalian sampai ke mata kaki. Dalam ayat wudu. Demikian pula sunnah yang sangat banyak. Datang dalam hadits yang banyak. Ada hadits Abdullah ibn Zaid, ada hadits Uthman ibn Affan, semuanya hadits mutawatir dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa yadkhiluhuma fil ghusli, dan memasukkan keduanya dalam yang dicuci, yaitu mata kaki. Kan tadi mencuci kaki sampai ke mata kaki, dan keduanya masuk dalam yang dicuci. Ini perselisihannya sama dengan perselisihan ketika membahas apa? Siku, persis. Apa yang kuat di sana itu juga yang dikuatkan di sini. Persis pembahasannya karena dalil yang dipakai sama. Dalil yang dipakai apa? Sama. Apa yang kuat dulu? Siku masuk atau tidak? Masuk. Maka mata kaki juga apa? Masuk. Kemudian wa yukhallilu asabi'ahuma, dan dia menyelai-nyelai jari jemari keduanya. Nah, kalau ini menyelai jari ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah apa? Sunnah, karena dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinukil dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, asbigil wudu wa khallil bainal asabi. Sempurnakan wudu dan selailah antara jari jemari, Ini terkait dengan itu. Kemudian setelah itu, thumma yarfa'u nadharahu ila sama fayaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian dia angkat pandangannya ke langit. Artinya dia memandang ke atas. Habis berwudu, selesai semua, angkat ke atas. Ke langit. Ini masalah mengangkat pandangan ke langit. Bagi orang yang berwudu, ada dalilnya. Yaitu hadits yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala dengan lafaz man tawaddu'a fa ahsanal wudu. Itu asalnya ada dalam Bukhari Muslim. Man tawaddu'a fa ahsanal wudu, sampai situ. Siapa yang berwudu kemudian dia perbaiki wudunya. Setelah itu ada lafaz tsumma rafa'a ra'sahu ila sama. Kemudian dia angkat kepalanya ke langit. Kemudian dia angkat kepalanya ke langit. Dengan hadis ini, para orang Hanabilah menyatakan sunnah setelah berwudu kita angkat kepala ke langit. Tapi tambahan tsumma rafa'a ra'sahu ila sama ini adalah tambahan yang mungkar, palsu. Tambahan yang palsu. Karena menyelisih rawi yang lebih kuat darinya. Menyelisih rawi yang lebih kuat. Dari para rawi hadis yang lebih kuat, tidak ada yang menambahkan itu. Tiba-tiba datang salah seorang rawi hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad, ada tambahan kemudian mengangkat kepalanya ke langit. Bersendiri dalam meriwayatkan tambahan ini yaitu Ibnu Ammi Akil, dan dia adalah rawi yang majhul, lemah. Itulah saya bilang tadi, ada rawi yang tidak kuat menyelisih rawi yang lebih kuat. Maka tambahannya adalah tambahan yang mungkar. Tambahan yang
mungkar, tidak bisa dinaikkan ke derajat yang hasan li ghairi. Dhaif, jadi tidak disunahkan. Ketika kita sudah katakan dan kita sudah mendengarkan bahwa hadisnya dhaif, berarti tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Fayaqul, kemudian dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau ini doa wudu. Doa setelah wudu, dan ini adalah doa yang sah dalam riwayat Imam Muslim rahimallahu taala dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala. Sah doa ini dari riwayat Muslim dari sahabat Umar Ibn Khattab. Ada juga tambahan di sana juga dan disebut oleh penulis rahimallahu taala, yaitu tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahan ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah tambahan ini adalah sah atau tidak. Syekh Albani mensahihkannya, Syekh Muqbil tidak. Karena ini menyelisih apa yang ada dalam riwayat Muslim. Karena tambahan ini ada dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Tambahan ini jadi dalam riwayat Muslim cuman sampai Muhammadan abduhu wa rasuluh. Datang dalam riwayat Imam Tirmidzi tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Albani rahimahullah taala mensahihkannya dalam Sahih Sunan Imam At-Tirmidzi. Paham kan? Tambahannya. Ya, walaupun itu tadi saya sudah katakan sebagian ulama mendhaifkannya karena menyelisih rawi yang lebih kuat. Menyelisih rawi yang lebih kuat. Cuma Syekh Albani mensahihkannya karena ada pendukungnya dari jalan lain. Artinya bukan hanya datang dalam satu jalan. Bukan hanya datang dalam satu jalan riwayat. Ini al-muhim yang paling sahihnya sampai itu. Kemudian kalau mau ditambah seperti itu dengan bersandar kepada pensahihnya Syekh Albani, tidak mengapa. Tidak mengapa. Selesai wudu. Selesai wudu. Setelah itu beliau menyebutkan secara umum hal-hal yang wajib dalam berwudu dan hal-hal yang sunnah disebutkan sebagai kelengkapannya. Wal wajibu min dzalika, yang wajib dari hal itu adalah an-niyah. Sudah kita singgung sebelumnya. Ketika berwudu harus orang berniat. Bahkan mayoritas menyatakan bahwa niat adalah syarat sahnya wudu. Niat adalah syarat sahnya wudu. Wal ghuslu marra. Ini yang wajib. Yang wajib mencuci yang dicuci sekali-sekali. Ini yang wajib sekali-sekali. 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Itu sunnah. Itu apa? Sunnah. Iya? Karena Nabi SAW dinukil beliau berwudu sekali-sekali. Ini namanya penjelasan yang paling sedikitnya. Beliau berwudu juga 2 kali, 2 kali. Nabi juga berwudu 3 kali, 3 kali. Nah, ini dinukil dari Nabi. Nabi pernah melakukan sekali-sekali. Itu menunjukkan yang wajib adalah sekali-sekali. Ma kholal kafain, katanya kecuali 2 telapak tangan. Katanya kecuali 2 telapak tangan. Dikecualikan 2 telapak tangan karena katanya sunnah dicuci keduanya itu, ya. Selain kedua telapak tangan, maksudnya itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Ya kan? Kan belum bilang yang wajib niat. Yang kedua mencuci apa? Sekali. Setelah itu kecuali kedua telapak tangan. Kenapa dikecualikan? Karena sudah lewat pembahasan bersama kita, sepakat para ulama bahwa mencuci kedua telapak tangan hukumnya apa? Sunnah. Itu sepakat. Yang mereka perselisihkan adalah ketika bangun dari tidur saja. Yang mereka perselisihkan adalah apa? Ketika bangun dari tidur. Adapun ketika mulai berwudu tidak bangun dari tidur, maka itu disepakati hukumnya adalah apa? Sunnah. Jelas ini? Ya. Wa masur ra'si kullihi. Demikian pula yang wajib adalah mengusap kepala seluruhnya, tentunya. Walaupun ada perselisihan, kita sudah sampaikan kan? Ada yang mengatakan sunnah mengusap seluruhnya, cukup hanya sebagian. Tapi kita sudah lewat bahwa yang kuatnya adalah wajib seluruhnya. Paham gak ini? Sudah lewat pembahasan. Sudah gak? Sudah. Wa tartibul wudu'i ala ma dzakarna. Termasuk yang wajib adalah mengurut wudu sesuai dengan yang kami sebutkan. Apa tadi yang disebutkan? Mencuci wajah, tangan dulu telapak tangan, kemudian mencuci wajah, kumur-kumur dulu sebelumnya dan masukkan air ke hidung serta mengeluarkannya.
mencuci wajah, tangan sampai ke siku, usap kepala dan kaki. Wajib hukumnya tertib. Wajib hukumnya apa? Tertib. Tahu tertib kan? Satu setelah yang lain secara berurut tanpa diselang-selingkan. Ya, dia berurut sesuai dengan yang disebutkan. Apa hukum tertib? Para ulama terjadi silang pendapat hukum tertib dalam berwudu. Ya, terjadi silang pendapat. Ada yang menyatakan bahwa tertib hukumnya adalah merupakan wajib dalam wudu. Ini pendapat tentunya ini yang ada di buku. Pendapatnya siapa ini? Orang-orang Hanabilah. Pendapat orang-orang Hanabilah. Ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ini bukan hanya sekedar pendapat Hanabilah, tapi pendapat mayoritas ulama. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ayat wudu. Terkait dengan ayat apa? Wudu. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berdiri hendak melaksanakan salat, maka cuci wajah kalian. Tangan sampai ke siku, usaplah kepala kalian dan cuci kaki kalian. Sisi pendalilannya, kebiasaan orang Arab kalau tidak menunjukkan tertib, maka akan dikumpulkan hal-hal yang dicuci dalam satu kelompok, kemudian yang diusap di kelompok yang lain. Ini cuci wajah, tangan sampai ke siku, usap kepala, cuci kaki. Disebutkan di tengah-tengah mencuci adalah diusap. Ini menunjukkan apa? Wajib tertib. Karena kalau seandainya tidak wajib tertib, ya tidak usah. Diatopkan saja dulu. Cuci wajah, cuci tangan, cuci kaki, usap kepala. Paham kan? Ini sisi pendalilan sangat tajam yang mereka pakai. Karena Allah urut, berarti Allah ada maksud darinya. Paham ini? Ada hikmah. Hikmahnya itu tadi. Ya demikian pula mereka berdalil dengan hadits Jabir bin Abdullah, walaupun ini terkait dengan haji. Terkait dengan haji, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syariat sa'i, apa kata Allah? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Ketika sa'i, Allah sebutkan dulu safa. Apa kata Nabi? Abda'u bima bada Allah. Saya memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Allah mulai dari mana? Mulai di mana? Safa. Kemudian ke Marwah, baru kembali lagi. Jadi tawaf, sa'i mulai dari Safa. Padahal kan sama saja. Mau mulai dari sa'i mulai dari Marwah ke Safa. Yang penting kan 7 kali. Paham gak ini? Tapi kata Nabi apa? Abda'u bima bada Allah. Saya memulai dengan apa yang Allah mulai. Artinya sekarang di wudu. Di wudu bagaimana? Ya kita mulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Berarti maksudnya apa? Mulai dari wajah, tangan sampai ke siku, usap kepala, kemudian apa? Kaki. Itu maksudnya. Ini pendalilan Masya Allah. Ya, karena ini walaupun dia di umroh atau haji, tapi kan terdapat isyarat. Demikian pula yang lain. Kalau Allah memulai dengan itu, itulah kita pakai apa? Mulai. Jelas kan? Ini Masya Allah. Terdapat isyarat namanya. Dalilul isyarah. Akan didapatkan nanti di usul. Akan didapatkan di usul. Iya. Ini pendapat. Mereka mengatakan apa tadi? Pendapat mayoritas tadi mengatakan apa? Wajib. Sebagian para ulama seperti Imam Abu Hanifah. Ya. Demikian pula ya yang dinukil dari sebagian para ulama ya seperti Imam Malik, bahwa tertib dalam berwudu itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya kalau kita tidak berurut seperti yang disebutkan itu, tidak mengapa. Tidak mengapa. Misalnya ada orang berwudu, dia langsung cuci tangan sampai ke siku, kemudian muka, kemudian dia usah cuci kaki, terakhir setelah semua dia cuci, terakhir dia apa? Usap kepala. Menurut Imam Abu Hanifah, tidak ada masalah. Paham kan? Tidak ada masalah. Kenapa tidak masalah? Karena hukumnya tertib adalah apa? Hukum tertib adalah sunnah.
hukum tertib menurutnya adalah sunnah. Gimana ini pendapat? Apakah ini benar apa yang mereka katakan atau tidak? Ya, mereka sebenarnya ada dalil dalam hal ini, ada riwayat dalam hal ini, tapi kita akan lihat sebentar riwayatnya. Di antara mereka sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala, juga diriwayatkan oleh Tabrani. Katanya dari Miqdam Ibnu Ma'di Karib, dia berkata, utia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wadu, air wudu. Fatawaddu'a faghasala kaffaihi salasa. Perhatikan ini hadis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian belum mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma ghasala wajahu salasa. Kemudian belum mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma ghasala dhira'aihi salasa. Setelah wajah belum langsung mencuci tangan sampai ke siku 3 kali. Tsumma madmadha wastanshaqa salasa. Setelah itu belum berkumur-kumur dan menghirup, masukkan air ke hidung 3 kali. Kapan ini? Kapan ini? Kapan dilakukan ini? Hah? Setelah mencuci tangan. Berurut atau tidak? Itu maksud. Dia langsung cuci, setelah cuci telapak tangan langsung wajah. Wajah langsung cuci tangan sampai ke siku. Setelah itu baru berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Wa masabi rasihi, dan belum mengusap apa? Kepalanya. Wa udunai, dan kedua telinganya. Wa dhahirihima wa batinihima, dalam dan luarnya. Wa ghasala rijlaihi salatan, dan belum cuci kedua kakinya 3 kali. Ini riwayat Imam Ahmad, sebagaimana saya katakan tadi, riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Semuanya dari jalan Harith ibnu Utsman, dari Abdurrahman ibnu Maisarah, dari Al-Miqdam dengan lafaz tadi. Dan sanad seperti ini merupakan sanad yang dhaif, karena terdapat rawi yang bernama Abdurrahman ibnu Maisarah. Ini rawi, kalau ada dalam sanad maka hadisnya dhaif. Kenapa? Karena Abdurrahman ibn Maisarah adalah rawi yang majhul. Abdurrahman ibn Maisarah ini rawi yang majhul. Tahu rawi majhul? Tidak dikenal. Ya, tidak ada jarhnya, tidak ada ta'dilnya. Ya, tidak ada jarhnya, tidak ada ta'dilnya. Maka rawi yang seperti ini hadisnya tidak diterima, kecuali ada pendukungnya, nanti baru bisa. Ada pendukung. Maka hadis yang mereka pakai adalah hadis yang dhaif, tidak bisa naik. Kalau seandainya sahih bisa. Bisa. Itu pun para ulama mengatakan kalau sahih, bagi yang mengatakan berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung adalah sunnah, tidak ada masalah. Bahkan walaupun dia selesai semuanya baru berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, apa hukumnya? Tidak ada masalah. Bagi yang berpendapat sunnah, karena hukumnya apa? Sunnah. Artinya kalau dia langsung cuci muka, cuci tangan sampai ke siku, usap kepala, cuci kaki, tidak kumur-kumur, tidak ada masalah. Bagi yang berpendapat sunnah. Itu kalau hadisnya sahih, itu jawaban kedua. Tapi kalau hadisnya dhaif, selesai, tidak perlu jawab seperti itu. Tidak perlu dijawab seperti itu. Iya. Ini diantara yang mereka pakai. Maka kalau kita lihat dalilnya itu, ada lagi dalil lain yang mereka pakai, tapi juga sama dhaif. Juga sama hadisnya dhaif. Maka tentunya pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Memang mereka berdalil dengan apa? Zahir ayat. Zahir ayat. Jelas ini masalahnya. Kemudian setelah itu, ini jadi yang kuat. Apa yang ada di buku sama. Yang benarnya adalah apa? Wajib. Tertib. Wa alla yu'akhkhar ghuslu 'adwin hatta yanshafa alladhi qablah. Dan tidak boleh diakhirkan mencuci satu anggota wudu sampai kering yang sebelumnya. Tidak boleh diakhirkan. Tidak boleh diakhirkan sampai kering yang sebelumnya. Paham gak ini? Artinya ini sebenarnya ada satu masalah yang disebut oleh para ulama fikih terkait dengan wudu selain tartib, yaitu masalah mualah. Itu istilahnya. Belum dah bilang mualah, tapi kan belum bilang tidak boleh diakhirkan. Itu namanya mualah.
Muala itu kita cuci yang satu setelah langsung yang sebelumnya. Itu artinya apa? Muala. Tahu muala? Kita cuci anggota wudu yang dicuci langsung setelah sebelumnya. Misalnya kita cuci muka, langsung cuci apa? Tangan. Setelah cuci tangan langsung usap kepala. Setelah usap kepala langsung cuci kaki. Itu namanya apa? Muala. Nggak putus. Nggak sampai kering yang satu, kemudian baru yang lain. Kalau itu tidak muala namanya karena sudah sampai kering. Maka sekarang kita berbicara terkait dengan apa hukum muala dalam berwudu. Ya, apa hukum muala di dalam apa? Berwudu. Apa artinya muala tadi? Sudah dijelaskan. Ya. Hukumnya para ulama juga terdapat silang pendapat. Ada di antara mereka mengatakan muala hukumnya adalah seperti yang dikatakan di buku. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah apa? Wajib mualah. Ini pendapat Imam Ahmad sebagaimana ada di buku dan merupakan satu riwayat dari Imam Malik. Pendapat Imam Ahmad dan satu riwayat dari Imam Malik rahimahullahu taala. Dalil mereka adalah pertama hadis Khalid ibn Ma'dan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan majhulnya sahabat tidak masalah. Karena sahabat semua mereka adalah adil. Tidak masalah kalau majhul. Majhul selain sahabat itu masalah. Iya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamaihi lum'ah. Ada seorang salat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat ternyata di kakinya ada sebesar lum'ah, qadr dirham. Seperti mata uang. Sekadar mata uang dirham. Apa dirham? Mata uang apa ini? Emas atau perak? Sekadar mata uang dirham. Perak atau emas? Perak. Lam yusibahal ma, tidak kena air dari kakinya. Jadi dia berwudu, terus dia cuci kakinya, ada dari kakinya yang tidak kena air. Apa yang terjadi? Fa'amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyidal wudu was shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengulang wudu dan salat. Bayangkan. Sisi pendalilannya sangat tajam ini, perhatikan baik-baik. Sisi pendalilannya muala adalah wajib. Kata mereka seandainya muala tidak wajib, ya enggak usah disuruh ulang wudu. Suruh saja apa? Cuci kaki yang tidak kena tadi. Tapi ini kan sudah lama dia sudah sholat. Makanya Nabi suruh apa? Ulang apa? Wudu. Paham pendalilan? Masya Allah. Pendalilan. Iya. Kalau diulang wudu berarti wajib apa? Muala. Sebab kalau tidak wajib, boleh langsung keluar saja di tempat wudu, cuci saja yang tidak kena air. Paham gak ini? Ini faedah. Sekaligus juga hadis ini menunjukkan bahwa wudu itu harus kena semua yang dicuci. Kalau yang dicuci, paham kan? Kalau ada yang tidak kena, batal wudu. Kalau ada yang tidak kena, batal wudu. Kebanyakan yang tidak kena ini kaki. Kebanyakannya karena bagian belakang dari kaki kita ini, kadang kita hanya perhatikan bagian depan. Bagian belakang tidak kena. Di belakang tumit, di belakang mata kaki. Sering di situ apa? Sering. Ini merupakan pembatal wudu. Nabi katakan, Nabi perintahkan untuk kembali berwudu dan kembali sholat. Demikian pula hadis, kalau itu tadi riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Demikian pula datang hadis Umar bin Khattab dan riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya, bahwa ada seorang juga berwudu dan dia ada sekedar sebesar kuku dari kakinya, ya, tidak kena air. Fa'abasarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu. Sebesar kuku. Faqala, maka Nabi katakan, irji fa ahsin wudu'a. Faraja'a tsumma shalla. Maka kata Nabi, kembali, perbaiki wudu'mu, ulang.
Iya, maka dia pun kembali, kemudian setelah itu baru dia datang apa? Sholat. Jelas ini? Ini termasuk dalil. Sementara ada dari para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, demikian pula oleh orang Hanafiyah mengatakan bahwa mualah dalam berwudu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Artinya kalau seandainya kita baru cuci kaki, baru cerita lagi lama, ya, baru cuci muka, ada tema aja cerita dulu. Gimana kampung? Oh iya, baik saja sana. Banyak ikan loh. Iya, banyak sekali. Iya. Baru apa lanjut apa? Tangan. Cerita lagi. Apa hukum wudunya itu? Yang penting berurut. Apa hukum wudunya? Sah. Karena hukumnya mualah adalah apa? Sunnah. Ini pendapat Imam Syafi'i, orang Hanafiyah, bahkan satu riwayat dari orang Hanabilah. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan beberapa asar, beberapa pendalilan. Di antaranya asar dari Ibnu Umar, bukan hadis Nabi, tapi asar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia berwudu di pasar, dia mencuci tangannya, wajahnya sampai ke siku 3 kali, kemudian langsung masuk masjid. Masuk masjid, di dalam masjid baru dia usap di atas kos kaki sepatunya. Dan dia, iya, katanya ba'da majaffa wudu'ahu. Itu disebutkan dalam riwayat. Setelah kering wudunya. Setelah kering apa? Wudunya. Dia usap sepatunya setelah kering wudunya. Wa sholat. Dan setelah itu dia sholat. Setelah itu dia sholat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau. Demikian pula Imam Ahmad Al-Baghawi, ya, dari jalan Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Malik maksudnya Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini dari jalan Imam Malik. Ya, kan Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik. Kemudian dari Nafi, dari Ibnu Umar. Tapi dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala sanadnya hasan. Karena lihat. Sanadnya siapa? Ya, sanadnya Imam Malik, dikenal. Ya, terpercaya. Nafi, apalagi maulanya Ibnu Umar, rawi terkenal, terpercaya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat, sahih. Paham kan? Sahih. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Sekarang mana yang kuat? Mana yang kuat? Hah? Dari dua pendapat. Ini kita mau praktekkan. Nah, kalau kita mau praktekkan yang kuat, maka kita harus tahu usulnya. Apa hukum berdalil dengan qaul sahabat atau fi'il sahabat? Ucapan sahabat atau perbuatan apa? Sahabat. Apa hukum berdalilnya? Apakah ada hujah atau bukan? Antum harus tahu ini dulu. Hukumnya, baru nanti bisa dikuatkan pendapatnya. Paham gak ini? Para ulama menjelaskan bahwa qaul sahabat atau ucapan atau perbuatan sahabat itu bisa jadi hujah dengan 2 syarat. Bisa jadi hujah dengan 2 syarat. Paham Mubar? Hah? Kalau ada perbuatan sahabat Mubar, tidak selamanya hujah. Paham gak ini? Tidak boleh keras. Dia bisa jadi hujah kalau terpenuhi 2 syarat. Syarat pertama, kalau tidak menyelisih nas. Tidak menyelisih ayat atau hadis Nabi yang sahih. Paham ini? Kita lihat yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini, dia selisih nas atau tidak? Dia selisih enggak? Dia selisih atau tidak? Dia selisih. Tidak. Ismail, Nabi suruh ulang wudu Ismail. Orang yang ada tidak kena wudunya. Ya Ismail, suruh ulang. Kenapa disuruh ulang Ismail? Karena sudah kering. Paham kan? Nabi suruh ulang. Ibnu Umar apa? Tidak ulang. Iya kan? Dia tetap usap di atas sepatu setelah wudunya apa? Kering. Menyelisih enggak? Batal. Itu bukan hujjah. Paham? Dan kalau dia tidak menyelisih, maka harus diperiksa lagi. Apakah tidak ada sahabat yang menyelisihinya? Itu syarat kedua. Paham? Kalau seandainya dia tidak menyelisih nas,
tapi ada sahabat yang menyelisihinya, tidak jadi hujjah. Tidak jadi apa? Hujjah. Karena bisa jadi pendapat sahabat yang lain itu yang benar. Jelas ini? Jelas kan? Makanya bukan hujjah, karena ihtimal dia yang benar atau yang lain yang benar. Jelas ini? Paham? Tidak jadi hujjah. Jelas ini? Ini harus antum paham ini. Ini yang banyak orang tidak tahu. Karena banyak orang bahas fikih tidak tahu usul fikih. Usul istidlal, cara berdalil. Ya, paham kan? Banyak orang amalkan perkataan sahabat, apalagi Ibnu Umar banyak. Dan banyak orang cukur jenggotnya di bawah al-qabat, di bawah segenggam. Kenapa? Dalilnya perkataan siapa? Perbuatan Ibnu Umar. Ibnu Umar ketika beliau pergi haji umroh setelah sa'i, dia cukur rambutnya termasuk rambut yang ada di jenggot, di dagu, di bawah segenggam dia cukur. Paham kan? Maka kata para ulama sekarang hujah atau tidak? Kata mereka hujah, Ibnu Umar lakukan. Tunggu dulu, apakah dia tidak selisih nas? Karena ini masalahnya dia lakukan setelah wahyu turun. Tidak ada lagi wahyu setelah sahabat. Kita lihat apakah dia selisih nas atau tidak. Nabi katakan uliha, pelihara jenggot. Sekarang ada Ibnu Umar cukur. Paham kan? Selisih nas atau tidak? Bukan hujjah kalau begitu. Paham kan? Bukan hujjah. Ini sahabat. Selain sahabat sepakat kalau dia bukan hujjah tanpa syarat, walaupun terpenuhi syaratnya. Paham kan? Iya. Selain sahabat, tabi'i. Paham kan? Kan ada orang ketika ditanyakan apa hukum tahlilan dia orang meninggal, dia bilang hukumnya boleh, wajib, sunnah. Kenapa? Nabi tidak lakukan. Dia bilang begitu. Dia akui sendiri. Sahabat tidak lakukan. Dia akui sendiri. Sahabat tidak lakukan. Tapi Atha bin Abi Rabah dia katakan. Atha bin Abi Rabah hujahnya. Sahabat tidak. Atha bin Abi Rabah bilang begitu. Itu pun dia bilang, ya, mayat itu orang meninggal, di awal-awal dia meninggal itu diadab, disiksa. Maka perbanyaklah doa dan zikir untuknya. Mereka pahami, ya tahlilan saja. Siapa bilang atau bilang tahlilan? Siapa dah bilang perbanyak doa, musuh anaknya suruh doakan. Karena doa anak soleh berfungsi untuk siapa? Untuk orang yang meninggal. Tapi anggaplah mereka bilang kan ini adalah dalil kalau tahlilan adalah ada sunnah. Siapa yang bilang? Atau tabi'in. Kan gitu. Sekarang kita tanya, perkataan tabi'in hujah enggak? Ada enggak orang yang berkata seperti itu? Tidak ada. Perkataan sahabat saja diperselisihkan hujah atau tidak. Dan pendapat mayoritas hujah dengan dua syarat. Itu sahabat, yang lainnya enggak. Paham enggak ini? Ini perkataan Ibnu Umar. Dari situ tadi kita berangkat bahwa pendapat yang kedua menyatakan sunnah berdalil dengan perbuatan Ibnu Umar itu tidak kuat. Kenapa? Menyelisih nas, selesai. Paham gak ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Sudah dulu nih? Sudah, alhamdulillah. Karena kita sudah selesai dari yang wajib. Setelah itu wal masnunah itu kita ambil besok. Dan yang disunnah-sunnahkan ya dalam berwudu. Disunnah-sunnahkan dalam berwudu, insyaallah itu kita ambil di pertemuan besok.